قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي مسعود الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Aku telah mendengar Rasulullah SAW satu hari, wa ahla Ramadan, dan telah masuk bulan Ramadan. Faqala, maka beliau mengatakan, lau ya'lamul ibad, seumpama mengetahui al-ibadu hamba-hamba, ma Ramadan, apakah Ramadan itu? Latamannat tentu, berharap-harap umatku, ayakuna adanya Ramadan as-sanata kullaha, adalah setahun seluruhnya. Seumpama hamba-hamba itu tahu apa Ramadan itu, tentu umatku akan berharap setahun penuh itu Ramadan. Kalau dari segi zahir, alangkah susahnya setahun penuh puasa terus. Tapi seumpama orang itu tahu Ramadan itu pahalanya, barokahnya, bagaimana malaikat berdatangan, berdoa, bagaimana Lailatul Qadar, subhanallah, tentu mereka akan berharap-harap setahun penuh itu Ramadan saja. Faqala rajulun min Khuza'ah, maka berkatalah seseorang dari kabilah Khuza'ah, ya Nabi Allah, hadisnya berceritalah kepada kami mengenai Ramadan. Faqala, maka baginda mengatakan, innal jannata, sesungguhnya surga, la tuzayyanu, sungguh dihias-hias limari Ramadan, untuk bulan Ramadan, min ra'sil haul, dari permulaan tahun, ilal hauli, sampai akhir tahun. Jadi mulai awal tahun sampai akhir tahun dihias untuk Ramadan. Maksudnya bagaimana? Tahun di sini dimulai dari penghitungannya di Ramadan, bukan dari Muharram. Jadi mulai setelah Ramadan sampai menjelang Ramadan itu dihias untuk persiapan menghadapi Ramadan. Masya Allah. Ini saking mulianya Ramadan di sisi Allah. Maka kita ini orang yang beriman itu memandang ke sana begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia itu terbatas. Manusia diberi mata tapi pandangannya terbatas. Maka untuk nyambung supaya mata kita ini pandangannya lebih jauh, maka dibikin teropong. Ada teropong lebih besar lagi, teropong lebih besar lagi. Dibikinlah televisi, internet, macam-macam. Itu untuk menyambung supaya mata itu bisa melihat perkara yang lebih jauh, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Telinga juga terbatas, maka disambung dengan telepon, disambung dengan radio, disambung dengan macam-macam alat, supaya bisa mendengar yang lebih jauh. Ya enggak? Lah orang iman sambungannya jauh lebih hebat dari yang dibayangkan. Kalau orang-orang biasa, orang tidak beriman, itu cara nyambungnya ya pakai telepon, radio, internet, satelit, teropong. Lah orang iman ini pandangannya, telinganya bisa disambung sampai bisa mendengar cerita akhirat, sampai bisa tahu yang di atas langit, yang di arasy Allah. Bagaimana disambung dengan apa? Disambung dengan wahyu. Disambung dengan wahyu yang Allah berikan kepada hamba-hamba suci, yaitu para nabi, para rasul, yang terakhir baginda Muhammad SAW. Dan ini sambungan yang tidak pernah keliru. Kalau sambungan lewat radio kadang-kadang bisa keliru. Karena apa? Orang-orangnya yang memegang radio ini juga orang-orang yang kadang-kadang pembohong. Sambungan lewat televisi, orang sudah difilmkan begini-begini. Seperti orang Amerika mengfilmkan perjalanan menuju bulan. Wah, seluruh dunia geger. Hebat betul. Setelah beberapa tahun, sekarang orang Amerika sendiri nggak percaya. Wah, itu bohong saja itu, katanya. Bohong saja, saya nggak percaya. Katanya di bulan tuh nggak ada udara, kok di filmnya kok bendera Amerika berkibar-kibar di sana. Paling di pinggir pantai itu, bukan di
Ditipu aja gitu sama tukang film. Gitu. Jadi akhirnya orang Amerika sendiri tuh yang pertama nggak percaya. Gitu. Jadi kalau berita-berita dari manusia, berita-berita dari mana saja itu mungkin keliru, bahkan memang disengaja keliru itu mungkin. Maka orang beriman lebih percaya, lebih yakin dengan berita yang dibawa oleh para nabi. Karena para nabi ini orang maksum, orang suci, yang tidak mungkin bohong. Dan mereka sudah terbukti dibela oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Menunjukkan mereka ini memang betul-betul utusan Allah. Fa idza kana awwal yaumin min Ramadan. Ini sumber berita terbesar itu bagi orang iman ya kitabullah, hadis Nabi itu. Ini orang-orang yang tidak beriman ya ini bukan bagian mereka. Fa idza kana awwalu yaumin min Ramadan, bila ada hari pertama di Ramadan, habat maka berembus rihun satu angin min tahtil arsy dari bawah aras. Fasaffaqat waraka asjaril jannah, maka dia menggesekkan daun-daun pohon surga. Karena kamu tahu pohon surga itu daripada emas, daripada intan. Jadi kalau bergesek bisa keluar suaranya. Jangan kamu samakan dengan daun diterangkil. Bagaimana? Fatang durul hurul ain, maka melihatlah bidadari ila dzalika, kepada kejadian tersebut. Ada suara indah sekali. Pohon-pohon pada bergesek karena ada angin dari arasy. Fayaqulna, maka mereka mengatakan, ya Rabbi, hai Tuhanku, ij'al, jadikanlah lana untuk kami, min ibadika, dari hamba-hambamu, fi hadha syahri, dalam bulan ini, azwajan, suami-suami, takuru a'yununa, yang gembira mata kita, bihim, sebab mereka, wa takuru a'yun, dan gembira mata mereka, bina, sebab kami. Ini bidadari minta suami di sana. Mungkin ini santri-santri putri juga bertanya, lah kalau ahli surga dari kalangan wanita bagaimana? Dalam agama itu barang-barang yang kaitan dengan kehidupan wanita itu banyak ditutup oleh Allah karena itu aib. Gitu. Nanti aja, tunggu aja, kalau sampai di sana tahu sendiri bagaimana. Gitu. Jadi pembicaraan yang kaitan dengan wanita ini memang disedikitkan dalam syariat ini untuk memberikan pelajaran kepada wanita. Wanita ini sebaiknya itu jangan ngomong urusan begitu. Jangan ngomong urusan begitu. Itu nggak bagus wanita bicara begitu. Maka ada wanita tanya, kalau laki-laki dikasih istri banyak, apakah wanita dikasih suami banyak? Oh, jangan bicara begitu, itu aib. Gitu. Itu aib bagi seorang wanita bicara seperti itu. Hanya wanita berandal aja yang berani bicara begitu. Kamu amal soleh yang baik sampai ke surga, nanti Allah tahu bagaimana Allah menghormati kamu. Qala fama min abdin yasumu yauman, tidak ada seorang hamba yang puasa satu hari min Ramadan, dari bulan Ramadan, illa zuwija, kecuali dikawinkan zaujatan, satu istri, minal huril ain, dari bidadari, fi khaumatin, daripada di dalam khemah, min duradin, daripada intan. Jadi kemahnya dibikin dari intan, bukan dari kulit, bukan dari terpal, dari intan. Kama qala ta'ala, hurum maqsuratun fil hiyam, bidadari-bidadari yang di kamar, di dalam kemah-kemah, maksurah, yang dipingit dalam kamar-kamar. Di zaman dulu itu ada maksurat, itu pingitan. Jadi zaman dulu itu orang Islam itu kalau anaknya sudah mulai balik, anak perempuannya sudah mulai balik, maka dibikinkan kamar khusus di rumahnya. Namanya khidr atau maksurat, pingitan. Sudah nggak boleh dilihat orang dan nggak boleh ngelihat orang sampai kawin. Tidak disuruh pergi kemana-mana seperti wanita zaman sekarang. Jadi wanita zaman dulu itu sangat mulia itu. Ala kulli imra'atin minhunna sab'una hullah, atas setiap wanita dari mereka 70 pakaian. Laisa, tidak ada minha dari hullah itu, hullatun satu pakaian, ala launil ukhra, atas pakaian yang lain, atas warna pakaian yang lain yang tidak sama.
Jadi setiap bidadari itu pakai 70 lapis pakaian, maksudnya begitu. Dan setiap pakaian itu berbeda dengan pakaian yang lain. Bagaimana itu? Ini alam akhirat lain ini. Kalau di dunia kalau orang pakai pakaian double 70 kan alangkah beratnya ya. Tapi di sana itu lain ini. Akhirat itu alamnya lain, sistemnya lain. Tidak ada hal yang menyulitkan tuh enggak ada. Semua itu adalah menyenangkan, tidak ada menyulitkan. Jadi ceritanya satu pelayan, satu ahli surga, pelayannya paling sedikit 80.000 pelayan. Setiap pelayan bawa makanan minuman yang berbeda. Sekali duduk dimakan semua. 80.000 jenis makanan, 80.000 jenis minuman dimakan semua, bagaimana? Apa perutnya enggak sakit? Oh, sakit itu tempatnya di dunia, bukan di surga. Di surga itu enak tok, enggak ono sakit bareng enggak ada. Pokoknya nanti kalau sudah sampai di sana deh baru tahu lah. Memang ini alam tuh lain. Ini orang kampung dikasih cerita mengenai Jakarta itu aja heran. Ada rumah tingkat sekian. Walaupun di luar itu panas, di dalam itu dingin. Itu sudah bingung, gimana kok bisa begitu ya? Dikasih tahu itu di lapangan terbang Soekarno-Hatta itu ada kotak-kotak, pijet sekali langsung keluar kopi, pijet lagi keluar teh panas. Aduh apa? Itu apa ada sihirnya itu? Orang kampung nggak paham, ini baru antara kampung dengan Jakarta, bagaimana antara dunia dengan akhirat. Di mana akhirat itu istilahnya alamul qudrah. Kalau dunia ini namanya alamul asbab. Alamul asbab, segala sesuatu di dunia ini atau kebanyakan perkara di dunia ini Allah jadikan itu ada asbabnya. Mau ingin kopi ya harus cetek geni dulu, menyalakan kompor dulu, menyalakan listrik dulu. Jadi segala sesuatu di dunia ini kebanyakannya itu pakai asbab. Tapi kalau di akhirat enggak, alamul qudrah. Asbab itu hampir enggak tampak. Perkara itu terjadi langsung begitu saja. Di bidadari itu dijadikan oleh Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara 'uruban atraba. Enggak pakai proses dari ayah, dari ibu, dari apa, enggak. Tahu-tahu jadi sudah gede gitu aja. Lain dengan dunia, orang harus lahir, bayi dulu, nyusu dulu, besar dulu. Panjang prosesnya, di sana enggak. Makanan ya asalnya dari mentah langsung mateng, enggak usah pakai proses. Burung-burung masih terbang-terbang, saya ingin burung ini jadi burung panggang, ya langsung sudah jadi panggangan. Enggak perlu diproses. Allah tampakkan kodratnya langsung tanpa asbab di sana. Allah makan beribu-ribu piring juga tidak, perutnya tidak kembung, ya terus saja makan begitu. Bagaimana? Ya, ini namanya alamul qudrah. Kalau dihitung dengan dunia semua ajaib semua, enggak ada yang enggak ajaib. Wa yu'ta sab'ina lanan minatib, dan dia diberi 70 warna dari wangi-wangian. Laisa minhu launun, yang tidak ada dari 70 wangian itu launun macam wangian ala rihil akhari, yang sama dengan baunya wangian yang lain. Pakaiannya 70 lapis, wangian-wangian 70 macam yang tidak ada yang sama. Likulli imra'atin, bagi setiap wanita minhunna dari bidadari tersebut al-fawasifah 70.000 pelayan. Jadi bidadarinya itu punya 70.000 pelayan. Bukan suaminya, bidadarinya itu sendiri. Li hajat, dia untuk hajat-hajatnya. Pelayan perempuan. Wa sab'una al-fawasifin 70.000 pelayan laki-laki. Ini bidadarinya, berarti setiap bidadari itu punya 140.000 pelayan. Ma'akuli wasifin, berserta setiap-tiap pelayan, sofhatun, satu piring min dahabin, dari emas. Ya, di dalam piring itu launu ta'amin, macam makanan. Yajidu li akhir luqmatin, yang ahli surga itu menemukan untuk akhir suapan.
minha daripada makanan itu ladzatan kelezatan lam yajidu yang dia tidak menemukannya li awalihi bagi awal suapan. Ketika dia makan, setiap suapan itu punya kelezatan-kelezatan yang berbeda-beda. Sampai akhir suapan itu enggak ada yang sama rasanya dengan yang awal suapan. Macam-macam rasanya itu sudah enggak ngerti rasa apa. Rasa ayam, rasa kambing, rasa jagung, rasa sudah enggak ada namanya aja kita bingung 70.000 gimana ngasih nama gitu. Jadi menunya itu macam-macam. Karena dulu di dunia dia sudah meninggalkan segala menu untuk Allah, yaitu dengan puasa. Segala nafsu ditinggalkan untuk Allah dengan puasa. Maka segala kesenangan Allah datangkan untuk dia. Walikulli imra'atin bagi setiap wanita minhuna dari mereka sab'una sariron 70 ranjang. Min yaqutatin hamra dari batu yakut yang merah. Ala kulli saririn atas setiap ranjang sab'una firasan 70 alas. Batainuha yang dalamnya min istibrok dari sutra. Fauqa kulli firasin di atas setiap alas tadi sab'una arikah 70 sandaran. Wa yu'ta dan diberi zaujuha suaminya misla dzalika seperti itu juga ala saririn atas ranjang min yakutin ahmar dari batu yakut yang merah muwasyahan yang dipinggiri bituri dengan intan alaihi atas suaminya itu siwarani gelang 2 gelang min dahabin dari emas. Nah ini semua pahala ini hadza ini semua bikul yaumin adalah dengan sebab satu hari somahu yang dia berpuasa dalam hari itu min Ramadan dari bulan Ramadan. Ini untuk puasanya saja. Siwama selain perkara amila yang dia mengerjakan minal hasanati dari kebaikan-kebaikan. Ini belum ngajinya, belum baca Qur'annya, belum tasbihatnya. Belum terawihnya, ini baru puasanya tok pahalanya kayak begitu. Maka orang yang tidak puasa nanti di akhirat itu ngeblak ya. Melihat bagaimana pahala yang Allah siapkan, dia telah menyia-nyiakannya itu kayak apa, sedihnya itu kayak apa. Kamu renungi. Kita ini kehilangan sepeda motor aja, ya, polisi dihubungi, kiai-kiai dihubungi ya. Sudah bagian keamanan dihubungi, orang markas dimarahi semua ya. Ini kok sepeda motor saya hilang, kirosahnya gimana ini ya. Sak jagat dihubungi kabeh ya. Tapi kalau amalan hilang tenang-tenang saja ya. Padahal amalan itu bisa untuk membeli triliun-triliun sepeda motor ya. Lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Tapi ini sayangnya itu, ya ini memang ujian Allah. Bisa untuk membelinya itu di akhirat. Karena di dunia tidak ada itu. Tidak ada toko yang mampu melayani pembelian hasil 2 rakaat sholat. Ya. Tidak ada pabrik yang bisa melayani untuk pahala seorang yang beriman yang puasa 1 hari. Ya. Bukan hanya pabrik, tidak ada negara yang bisa menggaji 1 orang dengan sholat 2 rakaat. Makanya ini semua pahala-pahala ini nanti di akhirat. Tempat yang lebih luas, sangat-sangat luas. Sehingga cukup untuk menggaji semua. Nah kita ini harus sabar. Harus sabar. Masya Allah. Enggak aneh, Allah itu maha besar. Maka pahalanya juga maha besar. Tidak bisa dibayangkan keagungan Allah, maka tidak bisa dibayangkan juga pahala Allah itu saking besarnya. Ini sudah wajar saja menurut akal. Tapi ingat siksanya juga begitu, nggak bisa dibayangkan juga. Rawi Ibnu Khuzaimah Abu Syekh Ibnu Hibban fi kitab Thawab. Wa qala Ibnu Hizam fil qalbi min Jarir bin Ayyub Syekh qultu Jarir dhaifun jiddan wallahu a'lam.